Tasihu imamatus shabi fin nafilah dunal faridah. Penulis kitab ini ngendiko sahnya imam anak kecil dalam sholat sunnah bukan dalam sholat wajib. Jika dalam sholat wajib, la yusalli wara'al mutanafil wasyabiyu sholatuhu nafilah. Maka jika dalam idil muftarad, jika dalam salat wajib, la yusalli wara'al mutanafil wasyabi sholatuhu nafilah fala tasihu imamatuhu fil fardi. Jadi menurut penulis kitab ini, jika anak kecil sobi itu belum balik jadi imam, itu sah dalam sholat sunnah, tapi menganjurkan tidak sholat wajib di belakang anak kecil. Loh, apa mungkin sholat di belakang anak kecil? Mungkin saja. Sekarang ini sedang ada gencar-gencarnya gerakan tahfidzul Quran. Sekolah-sekolah saat menika banyak membuka cabang tahfidz Al-Quran. Pondok-pondok pesantren banyak membuka program tahfidz Al-Quran. Ada namanya TAUD, tahfidz usia dini. Jadi umur 3 tahun hafalannya sudah 2 juz. Umur 4 tahun hafalannya sudah 10 juz. Umur 5 tahun hafalannya sudah 15 juz. Umur 8 tahun sudah 30 juz. Banyak sekarang karena program gencarnya tahfidz Al-Quran usia anak-anak. Bisa jadi bacaan anaknya lebih baik daripada bapaknya. Bapak ini pirang juz? Juz 30. Niku mawon saking Anas dumugi Al-Ikhlas. Maka alhamdulillah generasi berikutnya lebih baik. Atau Anas sampai wadduha. Maka karena seperti itu, Bapak Ibu ingkang minulya, tidak mengapa anaknya diminta jadi imam. Termasuk saat menika sekolah-sekolah Islam seperti sekolah IT, sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah apa istilahnya yang bernafaskan Islam, apapun organisasinya, itu banyak yang membuka cabang tahfidz Al-Quran. Islam terpadu misalnya, itu juga begitu. Maka banyak anak kecil yang hafalannya, bacaannya lebih baik dari orang tuanya. Malah kadang-kadang putrane wis hafal an-naba, bapake durung hafal. Putranya sudah hafal juz 29, hal ata 'alal insani hinum minat dahri lam yakun syai'am madhkura, dan seterusnya hafal. Tapi orang tuanya tidak hafal, blas. Maka tidak apa-apa anaknya jadi imam dalam sholat sunnah. Tapi ada pendapat lain. Baik, kita baca. Di bab ini ada satu penjelasan. Wa khalafal jumhur, menyelisih pendapat mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama menganjurkan sholatnya untuk anak kecil bisa ngimami dalam sholat sunnah, bukan sholat wajib. Menyelisih pendapat ulama, mayoritas ulama, yaitu adalah al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i semoga Allah merahmatinya, faqala bijawazi imamatis sobi fil furud, bolehnya anak kecil menjadi imam dalam sholat wajib. Jadi dalam mazhab Syafi'i anak kecil menjadi imam dalam sholat wajib itu boleh. Menjadi imam dalam sholat wajib tidak apa-apa. Ini menurut pangantikanipun Imam Asy-Syafi'i. Maka kalau misalnya di sini ada yang hadir anak kecil baru pulang dari pondok, beri kesempatan untuk jadi imam. Misalnya imam pas Ramadan besok, kan banyak yang liburan tuh di pesantren. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi kaum sepuh, kaum tua, membiarkan potensi-potensi tersebut kemudian karaten. Kok karaten atau tinggu? Jadi banyak lulusan pondok itu sebenarnya dia ditampilkan di masyarakat bisa, cuma kadang-kadang tidak ada wadahnya. Begitu pulang sampai ke masyarakat, itu ya aktif di masjid, tetapi tidak diberi kesempatan. Sehingga jadinya nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, yang tampil yang itu saja. Maka generasi muda perlu diberi ajang untuk tampil.
atau dijadwal seminggu pisan, atau kalau seminggu ping pindho, atau pas Ramadan, atau kultum, atau yang lainnya, supaya apa? Dia terbiasa untuk memimpin sebagai regenerasi, sebagai kaderisasi. Amun ngantos tidak ada kadernya, sebenarnya generasi mudanya banyak, tidak pernah dikasih kesempatan. Begitu dikasih kesempatan, lulus sekolah pondok wis 10 tahun ra tau dinggo karaten. Maksud saya karaten tahu ya? Ilmu itu kalau tidak dipakai apa? Lupa. Jadi ilmu itu kalau tidak dipakai lupa. Afatul ilmi an-nisyan. Jadi ilmu ini, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka perlu diberi kesempatan. Seperti pangandikanipun Imam Asy-Syafi'i, pilih bolehnya anak kecil menjadi imam dalam sholat wajib. Dan beliau mengutip riwayat dari Amr ibn Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liqaumihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika pada kaumnya Amr ibn Salamah, yang pada saat itu Amr ibn Salamah itu usianya masih 7 tahun. Ya ummukum aqra'ukum, yang jadi imam yang paling fasih di antara kalian. Sementara yang imami itu nyun sewu, pada saat itu disebutkan di kitab ini adalah Amr ibn Salamah yang beliau bersaksi wa ana benu sab'i sinin, sementara aku seorang anak yang usianya masih 7 tahun. Jadi usianya masih 7 tahun, tapi diperintahkan oleh Rasulullah untuk ngimami karena bacaannya paling baik. Jadi ampun ngantos seumpama ada anak kecil atau lulusan pondok yang masih hijau, masih muda begitu, lalu disuruh jadi imam, kleru pisan disenani rajegos, bukan rajegos. Dia pinter, mentalnya belum jadi, wong rong tau ngimami toh. Maka biasa yang namanya anak muda mentalnya belum jadi, urung kulino sinoso pinter, begitu sampai depan itu ya sikile wah gemeter dedet itu biasa. Wong rong kulino nanti kalau sudah terbiasa akan tampak dia yang sebenarnya. Saya dulu pertama kali ngisi ceramah itu kelas 2 MTS. Pada saat ceramah pertama kali dadaan, karena penceramahnya tidak hadir, saya ditunjuk untuk ceramah. Pada saat itu ketika saya ceramah, nyun sewu pegang mimbar itu gerak dedet itu gemeter. Tidak hanya gemeter, nyun sewu keringetin itu sak jagung-jagung ini lho. Wah, yang perentus denger iki keringete kathah. Turun mimbar niku teles kabeh. Padahal ayat yang saya baca, hadis yang saya baca niku kula pun hafal. Neng kok ngopo ngeten niku? Karena mentalnya belum jadi, belum terbiasa. Betul nek sakniki tiap hari ceramah ngono ya biasa. Karena sudah kulino. Dulu begitu naik mimbar ndelok mau akeh bapak-bapak, sepuh-sepuh, ibu-ibu, mas-mas, waduh. Wis dek. Nah, meskipun tadi teng mriki niku pikirane wis ayat ini, dalil ini, seperti ini, ngomong ini buyar kabeh. Maka kalau kemudian anak muda diminta untuk tampil kok ternyata kemudian pas tampil itu ternyata grogi, itu bukan karena bodoh, hanya karena belum terbiasa. Nah, kadang-kadang orang tua terus menyimpulkan lulusan pondok rajegos. Kadang-kadang orang tua terus menyimpulkan nong sekolah Islam ratayeng, bukan ratayeng, tapi karena memang perlu berlatih, perlu terbiasa. Bapak Ibu ingkang minulya, ini sehingga ada dua pendapat di dalam bab ini. Pertama, anak kecil menjadi imam boleh jika sholat sunnah menurut mayoritas ulama. Adapun menurut Imam Asy-Syafi'i itu anak kecil boleh menjadi imam dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunnah. Maka monggo Bapak Ibu yang punya putra putri itu perlu dibiasakan untuk ngimami di rumah, supaya nanti kalau ngimami di masjid itu sudah terbiasa jadi imam. Nah, di rumah pas sholat sunnah diminta untuk ngimami, malam tahajud bangun diminta untuk ngimami. Untuk apa? Untuk melatih putra putri kita supaya biasa jadi imam, supaya nanti kalau sudah berkeluarga juga bisa mengimami keluarganya,
Supaya nanti kalau di masjid tiba-tiba ditunjuk karena punya ciri tertentu lalu kemudian disuruh ngimami ndak grogi. Nah saya pernah juga di satu masjid lihat ada orang ditunjuk kula mboten. Jadi malah mundur-mundur mboten lho kula mboten. Jadi jangan sampai kemudian kula mboten. Tapi kemudian bisa menjadi imam.